Senja berhembus lembut di tanah Jawa, membawa aroma getir dari masa yang penuh darah dan pengkhianatan. Di tengah hancurnya kerajaan Singosari, berdirilah seorang pria muda yang matanya menyimpan api dendam dan cahaya harapan. Ya, dia adalah Raden Wijaya, keturunan bangsawan Singosari yang kelak menulis ulang sejarah Nusantara dengan darah, strategi, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Namun, sebelum nama Majapahit bergema di seluruh penjuru Nusantara, perjalanan Raden Wijaya pun dimulai dari kehancuran. Ketika itu, Jaya Katuang, penguasa Kediri, bangkit melawan Singosari. Dalam satu malam penuh kobaran api dan jeritan rakyat, kerajaan Singosari runtuh, Raja Kartanegara pun terbunuh, istana terbakar, dan darah para prajurit membasahi tanah Tumapel. Raden Wijaya yang saat itu menjadi menantu Kartanegara hampir terbunuh, tapi nasib berpihak padanya. Dengan bantuan 4 pengikut setia yaitu Ronggolawe, Nambi, Lembu Suro, dan Sorawiroto, ia berhasil melarikan diri ke hutan lebat di utara. Tubuhnya penuh luka, pakaiannya robek, tapi tekadnya tak pernah goyah. Di hutan itu, di tengah sunyi pepohonan dan bunyi serangga malang, Raden Wijaya bersumpah, "Aku akan menegakkan kembali kehormatan Singosari, dan dari abu kehancuran akan lahir kerajaan yang lebih besar dan lebih agung." Hari-hari berikutnya adalah ujian. Mereka hidup dari hasil buruan, menanam umbi, dan membangun tempat persembunyian di hutan terik. Daerah yang kelak disebut Tarik, disinilah benih Majapahit pertama kali ditanam. Nama itu diambil dari buah maja yang pahit. Jadilah simbol perjuangan yang keras namun berbuah manis. Suatu hari, pasukan Jaya Katuang menemukan persembunyian mereka. Raden Wijaya pun hampir tertangkap. Namun dengan kecerdikannya, ia berpura-pura menyerah dan mengabdi kepada Jaya Katuang. Ia menunduk, menyembunyikan amarah di balik senyum, dan berkata, "Paduka, izinkan hamba membuka hutan di Tarik agar bisa menjadi tempat penghidupan bagi rakyat." Jaya Katuang yang bodoh dan terlena dengan kemenangan pun mengizinkannya. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memberi Raden Wijaya tangan untuk menggali kuburnya sendiri. Dari hutan Tarik itu, Raden Wijaya membangun desa baru, mempersiapkan kekuatan, dan perlahan menarik simpati para rakyat yang masih setia pada Singosari. Lalu datanglah angin dari utara, yaitu pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Kartanegara karena menolak tunduk pada kekuasaan Tiongkok. Namun saat pasukan Mongol mendarat di Jawa, Kartanegara telah tewas. Raden Wijaya melihat peluang emas. Ia menemui pasukan Mongol dengan wajah penuh kesedihan, berpura-pura menjadi sekutu. Dengan berkata, "Bantulah aku menaklukkan Jaya Katuang, wahai bangsa besar dari utara. Ialah pembunuh ayah mertuaku, yaitu Raja Singosari." Pasukan Mongol pun setuju. Bersama-sama mereka menyerbu kota Kediri. Kota itu pun jatuh, Jaya Katuang tertangkap dan dibunuh. Kemenangan terasa manis, tapi Raden Wijaya belum puas. Ia tahu jika Mongol dibiarkan, mereka akan menguasai Jawa. Maka dengan siasat licik yang brilian, ia memanfaatkan kepercayaan Mongol untuk mendapatkan senjata dan logistik. Lalu ia menyerang balik saat pasukan Mongol sedang bersiap pulang. Dalam satu malam, Raden Wijaya menghunus kerisnya dan memberi perintah dingin. Sekarang giliran mereka yang merasakan pahitnya maja. Pasukan Mongol kocar-kacir, banyak yang tewas. Sisanya kabur ke kapal mereka dan berlayar pulang dengan kekalahan yang memalukan. Dari situ, Raden Wijaya berdiri di atas tanah yang kini bersih dari penjajah dan pengkhianatan. Pada tahun 1293 Masehi, ia dilantik dan menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kartarajasa Jayawardhana.
Namun kejayaan belum datang tanpa ujian. Setelah tahta didapat, pengkhianatan justru muncul dari dalam, yaitu Ronggolawe, Lembu Sora, dan Nambi, sahabat-sahabat lamanya. Satu persatu berbalik melawan mereka karena iri dan salah paham. Raden Wijaya yang dulu berjuang bersama mereka kini harus menanggung luka yang lebih dalam, dikhianati oleh orang yang ia percayai. Dalam malam sunyi di istana Majapahit, ia menatap bintang dan berbisik lirih. Inilah harga dari kekuasaan, tak ada kemenangan tanpa kehilangan. Di akhir hidupnya, Raden Wijaya dikenal bukan hanya sebagai raja, tapi juga sebagai arsitek kejayaan Nusantara. Dari kerja keras dan kepahitan hidupnya, lahir kerajaan yang kelak melahirkan Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Sumpah Palapa. Majapahit menjadi simbol kejayaan, dan nama Raden Wijaya menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Nah, dari kisah Raden Wijaya pun kita bisa belajar bahwa kesabaran dan kecerdikan lebih tajam dari pedang, dan kemenangan sejati lahir dari luka, bukan kemudahan. Keberanian untuk bangkit dari kehancuran adalah tanda pemimpin sejati, dan bahwa kebesaran bukan diwariskan, tapi diperjuangkan.